Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kelembutan atas segala keadaan kepada Allah. Kajian Al-Hikam disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakit, Kalimantan Selatan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita ini lutufnya, maka hidup kita adalah menjadi hidup yang sangat bahagia. Maka dia bisa terbayangkan kebahagiaannya kalau Allah kepada kita ini memberikan lutufnya dalam setiap perbuatannya kepada kita. Kayak apapun sakitnya, kayak apapun sengsaranya, kalau Allah memasang lutuf kepada kita, kita kadang akan merasa sakit itu. Tapi kalau Allah ini kasar, jabar, nah ini nang sakit kita. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Kelembutan, bahasa Arabnya adalah lutuf, ampunan, rahmah, dan kerukunan. Ya Rabbana waltuf bina waghfir lana warham wa'allif wajma'i. Wahai Tuhan kami, berlemah lembutlah kepada kami. Ultuf bina, berlemah lembutlah kepada kami. Ampuni dan rahmati kami. Kemudian rukunkan dan persatukan kami. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu bertawassul dengan hadratir rububiyah. Ya Rabbana, itu ngarannya bertawassul. Wahai Tuhan kami, bertawassul dengan ketuhanan, artinya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah kepada ketuhanan. Ya Rabbana. Ada bertawassul dengan rububiyah, ada juga bertawassul itu dengan nama-nama Allah, umpamanya Ya Rahman irhamni. Ya Rahman, itu kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama Allah, Ya Rahman. Ada juga orang bertawassul lagi dengan nama Allah yang lain daripada itu, misalnya Ya Alim, alimni. Wahai orang yang alim, alimni, ajarilah aku ilmu. Ya Rahman, hai yang pengasih penyayang, irhamni, sayangilah aku. Ya Razzaq, hai orang yang memberikan rezeki, urzuqni, berikan aku rezeki. Nah itu semuaan adalah minta kepada Allah, bertawassul dengan rububiyah seperti Ya Rabb tadi, atau bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah dibolehkan dan disyariatkan, dianjurkan. Lagi dalam Quran, kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Allah kepada para nabi, itu umumnya kalimatnya Rabbi atau Rabbana. Dalam Quran sedikit sekali ada Allahumma, paling-paling 5-6 buting kalau pada hilaf. Dalam Quran itu ada kalimat Allahumma. Allahumma itu artinya minta langsung kepada Allah. Allahumma sama dengan Ya Allah, itu langsung minta kepada Allah. Tapi kalau Al-Quran paling banyak mengajarkan cara berdoa itu melalui tawassul dengan hadratir rububiyah, Ya Rabbi, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi zidni ilma, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Jadi paling banyak di Quran itu Rabbi itu paling banyak doa. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis, idza qala al-'abdu
bila mana seorang hamba itu berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, qala Allah berfirman, labbaik, labbaika ya abdi. Apa wahai hambaku? Labbaik itu sahutan Allah dengan yang lemah lembut. Labbaika abdi, apa wahai hambaku? Sal, mintalah kamu, tu'ta, engkau akan diberi. Nah, jadi walau berdoa kepada Allah, alangkah baiknya didahului dengan ya Rabbi, ya Rabbi 2 kali. Karena dengan demikian Allah akan menjawab labbaik ya abdi. Sal, mintalah kamu, tu'ta, kamu akan diberi permintaan. Ada lagi hadis yang mengatakan, barang siapa mengatakan ya Rabb 3 kali, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb 3 kali, itu arsy Allah pun ikut berguncang, mendorong agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an bertawassul dengan hadratir rububiyah, memohon agar Allah memberikan lutuf, ampunan, kerukunan dan persatuan kepada kita semua di bawah naungan dan kecintaan serta keridaan Allah Ta'ala. Allah yang maha suci adalah Ar-Rabb. Menurut sebahagian riwayat, Ar-Rabb ini adalah salah satu di antara Asma'illah al-Husna. Jadi Asma'ul Husna itu macam-macam riwayatnya. Sama pada 99 ada riwayat dari Nabi Asma'ul Husna 99, mulai Allah sampai Sabur. Ada lagi Asma'ul Husna yang bukan daripada yang terdahulu. Ada yang di sini ada, di sini ada. Nah, ini dalam riwayat lain, Rabb itu adalah salah satu di antara Asma'illah al-Husna juga. Allah yang maha suci adalah Ar-Rabb, Tuhan yang memelihara. Dan segala sesuatu selainnya adalah hamba. Di alam ini yang ada hanyalah Allah dan perbuatan-perbuatannya. Makanya dalam berzikir la ilaha illallah, kita dianjurkan dalam hati la ilaha la fa'ila illallah. La ilaha illallah di mulut, tapi dalam hati la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat sesuatu itu illallah kecuali Allah. La ilaha illallah la fa'ila illallah. Wujudnya Allah itu pasti dan dengan zatnya. Allah itu mawujud bizatihi. Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Keberadaan Allah tidak tergantung kepada siapapun. Keberadaan Allah tidak disebabkan oleh sebab apapun, karena adanya Allah itu mawujud bizatihi, ada dengan dirinya sendiri. Wujudnya Allah itu pasti dan dengan zatnya. Sedangkan segala sesuatu selain Allah terwujud melalui Allah. Nah, kalau selain Allah itu adanya billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bizatihi. Manusia ada bukan dengan zatnya, tapi biijadillah, dengan sebab diadakan oleh Allah. Pohon itu ada bukan ada sendirinya, tetapi biijadillah, dengan diadakan oleh Allah. Langit bumi ini ada bukan dengan sendirinya, tapi biijadillah, dengan diadakan oleh Allah Ta'ala. Terwujud melalui Allah, tidak dengan sendirinya. Kata Ar-Rabb berarti sesuatu yang disembah. Tuan bisa juga, Rabb itu artinya yang menguasai, bisa juga artinya pendidik, bisa juga yang bertugas mengurus suatu perkara, boleh juga diarti Rabb itu. Yang mengadakan segala sesuatu, boleh juga diarti
dan pencipta. Menurut ta'rifnya, kata Ar-Rabb ini hanya dapat digunakan untuk menyebut Allah Ta'ala. Kita kada boleh memanggil Tuhan kita, ya Rabb, maka kada boleh itu. Karena Rabb itu kalau ma'rifat itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, beliau meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan hadratir rububiyah, ya Rabbana wal tuf bina. Lemah lembutlah engkau ya Allah, ya Tuhan kami, bina dengan kami. Lutuf adalah karunia yang secara halus dan tersembunyi diberikan Allah kepada umat manusia untuk memudahkan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan. Lutuf. Orang yang bersifat lutuf disebut latif. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah latif artinya bersifat lutuf. Apa yang dimaksud dengan latif atau lutuf itu? Menurut sebahagian ulama, ada yang memberikan syarah penjelasan bahwa latif orang yang lemah lembut itu artinya bisa demikian. Artinya maksudnya al-musilu syai'a bil-lini war-rifqi wal-latafah. Itu artinya latif menurut sebagian pendapat ulama. Latif itu artinya yang menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, kasih sayang dan halus. Artinya lagi lebih jelasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Ciptaan Allah alam semesta ini sangat lutuf, sangat lembut, sangat halus dan penuh dengan kasih sayang. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu latafah, sangat halus. Orang tuh gawian ada kasar, biasanya ada halus. Tukang kah? Tukang jahit kah? Tukang apa kemasan kah? Ada nama Allah tuh kasar, ada nama Allah tuh halus gawiannya. Nah, Allah Ta'ala yaitu ibarat menyambung sesuatu itu kada kelihatan sambungannya, sehingga terlihat tuh kada ada bersambung, padahal ada sambungannya. Nah, daripada saking halusnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya Al-Latif. Demikian menciptakan alam ini. Jadi alam semesta ini, apapun yang terjadi dalam alam ini sangat halus. Banyak hal-hal yang kita kadang mampu akal kita memperdapati sebab musababnya itu kayak apa, daripada saking halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang alam semesta ini Allah dan ciptaannya. Setiap yang diciptakan Allah ciptakan dengan ciptaan yang sangat halus. Kejadian-kejadian yang ada pada kita itu ada sebabnya. Cuma karena Allah Ta'ala menciptakan itu sangat halus, kadang-kadang kita kada bisa menangkap apa sebabnya sampai terjadi demikian. Nah, itu perbuatan Allah yang latif atau lutuf tadi. Jadi kita disuruh minta kepada Allah bahwa Allah kepada kita ini berbuat demikian. Kita minta kepada Allah, Allah berbuat kepada kita ini lemah lembut, halus, kada terasa. Inilah rahasia daripada perbuatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini apa artinya? Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada keluarga kita,
masyarakat kita, itu pasti ada rahasia ciptaan Allah yang sangat halus, yang kita kadang mengerti, yang kita kadang tahu, tapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kita mungkin ada kehilangan duit, kita kadang tahu sebabnya, barangkali bahari ada abah kita, kai kita, datuk kita nama ambil duit abahnya itu, jadi lek sudah. Cuma kita kada tahu. Nah, daripada halusnya ciptaan Allah. Pokoknya Allah itu kadang menzalim kepada hambanya, tetapi hambanya sendiri yang menzalim dirinya sendiri itu. Nah, itu halusnya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita ini lutufnya, maka hidup kita adalah menjadi hidup yang sangat bahagia. Maka dia bisa terbayangkan kebahagiaannya kalau Allah kepada kita ini memberikan lutufnya dalam setiap perbuatannya kepada kita. Kayak apapun sakitnya, kayak apapun sengsaranya, kalau Allah memasang lutuf kepada kita, kita kadang akan merasa sakit itu. Tapi kalau Allah ini kasar, jabar, nah ini nang sakit kita. Gigi coba unggil kada kawa guring semalaman, gigi sebuting unggil sakit semalaman kada kawa guring. Nah, Allah kadang memberikan lutuf lawan kita, kadang memberikan kelembutan kepada kita. Nah, jadi ya Rabbana wal tubbina tadi. Nabi Adam di dalam surga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam fasilitas keistimewaan, macam-macam dalam surga serba ada. Tapi Adam tetap kada nyaman dalam surga. Kenapa? Kada ada pasangan nang satu jenis, sama-sama manusia. Adam teguringan, dicabut Tuhan tulang rusuk Adam nang sebelah kiri, dicabut tulang rusuk. Coba bayangkan, dicabut tulang rusuk nih sebelah kiri, dicabut. Adam kada terbangun guring dan kada terasa. Kenapa sebabnya? Karena Allah mencabut itu dengan lutufnya, dengan kelembutannya, kada terasa. Jakanya terasa sakit, Adam kada senang kepada Hawa itu. Jakanya Adam merasa sakit, laki-laki kada akan suka kepada wanita, kepada perempuan. Nah, jadi Allah mencabut tulang rusuk Adam itu dengan lutufnya, dengan kelembutannya, kada terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau hendak Isra Mi'raj, menurut hadis yang sahih, beliau dibedah. Jadi kita dioperasi tanpa diimpus, kada ada impus saat itu lagi, kada ada impus, kada ada bius, kada ada lading, kada ada. Nah, Allah melalui Jibril membedah perut Nabi kita, diangkat lagi hatinya, dimasukkan lagi, ditutup lagi. Nabi kada merasa sakit, bakasnya pun kada ada, daripada saking lutufnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau Allah itu bersifat lutuf dengan kita, ya macam itu. Rasulullah bersabda, "Asy-syahid la yajidu alamal qatal illa kama yajidu ahadukum al-qarsah." Ujar Nabi kita, orang yang mati syahid tuh nang ditebas lehernya, ditusuk perutnya, itu dia merasa sakit seperti sakitnya dicubit. Orang yang bisa bilang, nah pagat bulunya, sakit lainnya, ini ada sakit macam sakit dikibit saja. Kenapa? Karena setiap orang yang mati syahid itu Allah lakukan dengan dia kelembutan, lutuf artinya tadi. Nah. Dan tidak ada yang dapat memberikan lutuf kepada seseorang hamba secara sempurna kecuali Ar-Rabb. Dokter bisa hanya lutuf diimpusnya kita, tapi diimpus, dibius, kayaknya habis itu, pada sakit lagi.
kecuali Ar-Rabb, Allah. Sebab dia maha mengetahui segala hal hingga persoalan yang paling kecil dan tersembunyi, memiliki kekuasaan yang sempurna untuk menciptakan dan menyampaikan ciptaan-ciptaan tersebut kepada hamba-hambanya. Imam Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illah Al-Husna menyebutkan tentang Allah itu Al-Latif, yang maha lembut, artinya ciptaan Allah itu sangat halus. Kanak-kanak janin nang dalam perut itu inya makan lewat tali pusat, bukan lewat mulut. Kada lewat mulut. Kenapa? Yang dimakannya itu adalah darah. Nah, kada cucuk lewat mulut. Jadi makan lewat impuls tali pusat. Itu lembutnya Allah, halusnya ciptaan Allah. Sehingga kanakan ini lahir ke dalam dunia, tali pusat pagar. Kenapa? Ada berfungsi dan digunakan mengalihi berjuluran tali pusat. Baiklah manusia, tali pusat pagar. Kenapa? Sebabnya karena yang dimakan ini anak adalah susu ibu. Susu ibu itu suci, suci, pantas, patut lewat mulut. Nah, kenapa kekanakan itu begitu lahir samuan kada begigi? Ada lahir bayi begigi lengkap kada aja. Ini halusnya ciptaan Allah. Sebabnya kenapa? Kalau kekanakan begigi menyusul mamanya sakit, mamanya diigutnya habisan. Nang kedua, itu parut kekanakan masih halus, kada kau menerima nang keras-keras nang dikunyah oleh gigi. Masih susu minumannya. Orang minum susu ada perlu begi-gigian. Nah, semakin kanak-kanak ini ganal, ususnya semakin kuat, nah giginya tumbuh, makanannya pun timbul nang karas. Nah, itu adalah kehalusan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menyadari hal ini, maka ia akan meyakini bahwa Allah memiliki sifat lemah lembut lutuf, sehingga ia akan memohon lutuf kepada Allah dengan perbuatan dan perkataannya. Kita baca dalam Maratibul Atas tadi, ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina. Nah, ultuf bina. Orang miskin, orang kelaparan, miskin hidupnya, tapi Allah memberikan lutuf kepada orang miskin itu. Inya kadang merasa kemiskinannya, inya kadang merasa kesusahannya, inya kadang merasa kelaparannya. Kenapa? Karena Allah memberikan sifat, memberikan anugerah lutuf kepada hamba yang miskin tadi. Ada perkataan ulama sufi yang mengata, la tada'ullah bidaf'il bala li'anna dunya mahallul bala. Jangan kamu berdoa kepada Allah tertolak bala, karena dunia ini tempatnya bala. Kalau hendak minta tolak bala lawan Allah, jangan dalam dunia bagaimana. Dunia mahallul bala, tempat bala. Apapun kenikmatan yang kita nikmati dalam dunia ini, ada satu nikmat yang berkurang meimbanginya. Itu nikmat dalam dunia. Samuaan adalah bala. Cuma karena Allah itu memberikan lutuf, kelembutan kepada kita, kita kadang-kadang kada terasa. Kita menikmati sesuatu, padahal nikmat kita di lain ada yang hilang. Kita berisi duit 1 juta rupiah, kita tukarakan baju yang baik, nyaman dipakai. Kita tukarakan makanan yang nyaman kita makan. Tapi duit berkurang tuh, duit berkurang. Ada nikmat yang kita rasai, ada nikmat lain yang hilang. Kita makan makanan
makan gula nyaman, makan ini nyaman, tapi kita ada penyakit yang kita kada terasa masuk gara-gara kita makan itu. Setiap nikmat dalam dunia ada nikmat yang hilang. Nah, jadi dunia ini tempatnya bala. Kalau kita minta terhindar daripada bala, kada cucuk karena kita begana dalam dunia. Orang begana di pintang sampah, ya Allah hindarkan aku daripada bau sampah, kada mau. Begana di sampah situ. Walakin ud'ullah al-lutfa bihi. Tapi engkau mintalah kepada Allah kelembutan pada bala itu. Nah, ayuh Tuhan memberi kita bala, nah apakah? Tapi disertainya dengan lutufnya, disertainya dengan kelembutannya. Kita ada merasa macam Nabi Adam tadi. Ayuh diambil Tuhan ginjal karena apakah di awaknya, cuma dengan lutufnya kada terasa. Nah, jadi jangan kita minta ditolak, dihindarkan daripada bala dalam dunia, tapi kita biar aja bala cuma disertai dengan lutufnya, disertai dengan kelembutannya. Ultuf bina, ultuf bina. La tad'ullaha sabra 'anil bala. Ujar ulama tadi mengatakan, ikam jangan sekali-kali minta sabar daripada bala. Lianna sabra mararah, karena sabar itu pahit. Jadi jangan minta sabar terhadap bala. Ya Allah sabarkanlah aku daripada, jangan. Tapi mintalah al-lutfa fihi, kelembutan pada bala itu. Mintalah kelembutan pada bala itu. Karena sabar itu sakit, sabar itu pahit, dan Nabi Zakaria pun merasakan pahitnya sabar itu. Orang sekelas Nabi Zakaria itu bukan main imannya. Begitu Nabi Zakaria ini dikejar oleh orang-orang Yahudi, hendak dibunuh, Nabi Zakaria lari ke situ kemari. Akhirnya Zakaria bersembunyi ke dalam pohon ganal. Pohon itu ada lubang, Nabi Zakaria masuk ke dalam sana. Jadi ujar orang Yahudi, ini mungkin di sini Zakaria ini bersembunyi. Kita ambil gergaji sudah, tabang pohonnya. Ini ditabang pohon tadi. Waktu gergaji itu pertama mengenai awak Nabi Zakaria pun aduh, ya Nabi Zakaria. Aduh. Turun Jibril, wahai Zakaria, kalau engkau tidak sabar dengan bala, engkau akan dicabut daripada kenabian. Nah, anyar beliau mengatakan Allah, 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 sampai awak beliau pagar. Nah, tapi orang sekelas Nabi Zakaria pun merasakan kayak apa sabar itu sulitnya, apalagi yang macam kita. Jadi jangan hendak minta sabar kepada Allah, ujar si ulama tadi, mintalah lutuf bil bala, mintalah kelembutan pada bala itu. Ayo di bala akan apakah, asal disertai dengan lutuf tadi. Walakin ud'ullah al-lutfa fil bala, tapi mintalah lutuf. Makanya doa-doa orang dahulu, doa-doa para habaib pasti ada itu. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir, ya Allah berikanlah kelembutan pada kami menghadapi segala takdir engkau. Termasuk doa dalam Ratibul Atas, ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina. Ada lagi yang menganjurkan bahwa setiap sembahyang subuh, tuntung sembahyang subuh, membaca wirid ya latif 129 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita apapun disertai dengan lutufnya, kelembutannya tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam dibuat dalam api. Hangus kan Nabi Ibrahim? Kada hangus. Panas pun kada. Kenapa? Karena dilindungi oleh lutuf Allah, kehalusan, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pertama tadi
pengarang kitab ini minta kepada Allah, ya Rabbana wal tufbina. Kemudian yang beliau minta lagi, waghfir lana, ampuni kami. Arti ampunan di dunia adalah tirai yang menutupi keburukan dan dosa-dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus keburukan dan dosa-dosa hambanya dengan pahala perbuatan baiknya. Jadi ampunan Allah di dalam dunia ini kepada mereka-mereka yang berdosa itu adalah menutupi perbuatan-perbuatan dosanya itu. Kalau di akhirat kayaknya hanya penghapusan. Jadi dalam dunia orang yang berbuat dosa kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah tutupi dosanya. Nah, bila sudah Allah menutupi dosa seseorang hamba yang minta ampun tadi, kita manusia ini membuka dosa itu, bahayanya besar, dosanya pun besar. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang artinya, apabila kita mengatakan orang itu berbuat dosa padahal dia sudah tobat daripada dosa itu, maka kita akan dibalakkan Allah berbuat dosa seperti itu. Wah, tuh perampok. Padahal ini perampok tuh bujur cuma sudah tobat, ditutupi oleh Allah. Kita padahal itu perampok. Nah, kita kayaknya satu saat akan jadi perampok. Ada orang, itu penzina. Padahalnya penzina tuh bujur cuma sudah tobat, ini sudah minta ampun kepada Allah, ditutupi oleh Allah. Kita padahal ini penzina. Nah, itu kayaknya satu saat kita akan menjadi orang yang penzina. Berat itu. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus keburukan dan dosa-dosa hambanya dengan pahala perbuatan baiknya. Perbuatan yang ia lakukan berkah kemudahan dan taufik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menutup aib dirinya. Aib diri seorang nih disuruh Tuhan ditutupi, jangan dibuka-buka. Dosa yang besar kita lakukan, bila kita tutupi jadi kecil. Tapi dosa kecil bila kita buka jadi besar. Karena Allah kada hendak kita mengaibkan diri sendiri. Berbuat dosa di dalam rumah, dosa yang kecil, orang kada nang tahunya, dikisahkan lawan orang, aku malam tadi di rumahku berbuat dosa. Nah, ini karenanya apa? Membuka aib sendiri yang Allah menyuruh menutupi aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menutupi aib dirinya maupun orang lain. Orang lain maginnya kada boleh dibuka-buka aib orang. Rasulullah bersabda, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihil muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih. Rawahu Ibnu Majah. Siapa-siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, orang aib baik perkataannya atau perbuatannya, ini berbuat satu dosa, kita tahu. Nah, kita tutupi aib itu, Allah akan menutupi juga aib kita kena di akhirat. Siapa yang membuka aib saudaranya, mengisahkan aib-aib orang lain, Allah akan membuka kain aibnya di dalam dunia sini juga, apalagi di akhirat. Walaupun yang terjadi di rumahnya sendiri. Perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menutup aib dirinya,
maupun orang lain, tentunya Allah lebih kuasa untuk menutupi aib hambanya, sebab dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kita menutupi aib saudara kita, membela saudara kita, itu diberikan Allah ganjaran terhindar daripada neraka. Ada gampang-gampang itu. Hadis menyatakan man dzabba an irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah ayyaqiyahu minan nar, rawahu Tabarani. Bila kita membela pribadi saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, pasti kita akan dihindarkan Allah dari api neraka.